Indonesia adalah rumah. Kamu golongan penghuni yang mana? Indonesia adalah sebuah rumah. Rumah besar tempat kita semua tinggal bersama. Tapi, coba tanya pada diri kita masing-masing. Rumah ini masihkah nyaman dihuni? Kalau kita lihat lebih dekat, rumah ini memang besar dan di dalamnya ada banyak kamar. Tapi sayangnya, tidak semua kamar diciptakan sama. Ada kamar yang luas, mewah, dindingnya dihias lukisan mahal, lampu kristal bergelantungan, karpet tebal, dan kasur empuk seperti istana. Itulah kamar para pejabat, oligarki, dan orang-orang dekat kekuasaan. Di sisi lain, ada kamar sempit, dihuni banyak orang sekaligus, pengap, lembab, tanpa ventilasi. Itulah kamar rakyat biasa, berdesakan, berbagi ruang seadanya, berjuang untuk sekedar bertahan. Dan yang lebih naas, kamar mewah itu tidak punya saluran pembuangan yang baik. Kotorannya, limbahnya, justru mengalir turun ke kamar rakyat. Rakyat yang menanggung bau dan dampaknya, padahal mereka tidak pernah ikut menikmati kemewahan di atas. Kondisi rumah ini semakin memprihatinkan. Lihat saja, atapnya bocor. Itu seperti aturan negara yang gampang dibobol kepentingan elit. Salurannya mampet, seperti birokrasi kita yang lamban, berbelit, dan penuh pungli. Udara di dalam rumah ini pengap, karena rakyat makin takut bersuara. Demokrasi makin sesak. Keramiknya tajam, bisa melukai. Hukum terlihat rapi di luar, tapi sering menyakiti yang kecil. Dindingnya lembab, dipenuhi jamur, seperti korupsi yang tumbuh liar, dibiarkan begitu saja. Kamar mandinya bau, salurannya rusak. Itulah peradilan kita, bau busuk, ketidakadilan. Dapur berantakan, seperti pengelolaan keuangan negara yang semrawut, tak transparan. Kamar tidur pun tak nyaman. Hidup rakyat makin mahal, makin sulit, penuh tekanan ekonomi. Fondasi rumah pun mulai retak. Konstitusi kita disusupi kepentingan jangka pendek, berbahaya, dan tentu saja rumah ini dipenuhi tikus dan kecoa. Korupsi merajalela di mana-mana dengan kondisi rumah yang seperti ini. Lalu, bagaimana kondisi penghuninya? Ada 3 golongan yang tinggal di sini. Golongan pertama adalah orang-orang yang apatis. Mereka tidak peduli. Yang penting dirinya nyaman. Tidak peduli yang lain kehujanan karena atapnya bocor. Rakyat di golongan ini sudah rusak secara jasmani dan rohani. Mereka terbagi menjadi si tertidur, the sleepers, si penikmat rezeki instan, the opportunists, si penghibur semu, the entertainers, si provokator bakar diri, the self-burner, si korban abadi, the eternal victim, si pemecah kesatuan, the dividers, si penggila ilusi aman, the illusion keepers, si pemuja toko, the idol worshippers. Sementara pilar negara di golongan apatis tersesat menjadi kaum kafir, di mana para kaum intelektual, kaum spiritual, budayawan, dan adat istiadat serta TNI Polri masuk dalam kategori kelompok penolak realitas, the reality denier, penjaga status, the status quo keeper, penghibur kosmetik, the cosmetic entertainer, penghenti suara, the silencer, pembeku nilai, the value freezer, legitimator kekuasaan, the power legitimator, penikmat runtuh diam-diam, the silent collapse enjoyer, pengkhianat identitas, the identity traitor. Golongan kedua adalah orang tersesat. Mereka tampak sibuk, tapi hanya cari keuntungan pribadi. Dengan kata lain, mereka ini memanfaatkan kerusakan rumah untuk mencari cuan.
Rakyat tersesat menjadi manusia sehat jasmani, tapi rusak rohani. Mereka adalah penonton pasif, the silent spectator, penikmat kekacauan, the chaos enjoyers, korban abadi, the eternal victims, penganut politis, the cheerleaders, pemanfaat celah, the opportunists, pengagum tradisi kosong, the hollow tradition lovers, pengedar narasi palsu, the fake narrators, penolak tanggung jawab, the responsibility deniers. Sementara itu, pilar negara di golongan ini tersesat menjadi manusia munafik yang terbagi menjadi 8 kategori: para kaum intelektual, kaum spiritual, budayawan, dan adat istiadat, serta TNI Polri justru menjadi pembuat film horor, yaitu orang-orang yang hanya mengeksploitasi ketakutan, pengagum puing-puing, yaitu orang-orang yang menikmati kehancuran, peramal bencana, yaitu orang-orang yang menyebarkan pesimisme tanpa solusi, kritikus seni, yaitu orang-orang yang menganalisis tanpa tindakan, pemandu bencana, yaitu orang-orang yang menjual kisah tragis, penjajah asuransi, yaitu orang-orang yang menakut-nakuti demi cuan, pemasar sensasi, yaitu orang-orang yang memancing emosi demi viral, dan pengumpul antik, yaitu orang-orang yang melihat kerusakan sebagai barang koleksi. Golongan ketiga adalah mereka yang benar-benar peduli, yang jujur, yang turun tangan, yang bertindak, yang tidak hanya bicara, tapi ikut memperbaiki. Karena mereka sadar, rumah ini bukan cuma milik satu kamar, tapi milik semua penghuni. Inilah mereka yang masih menjaga akal dan hati, yang percaya rumah ini bisa diperbaiki asal semua bergerak bersama. Rakyat sadar, sehingga menjadi manusia sehat jasmani dan rohani, yaitu menjadi orang-orang yang mengakui dalam hati, menyampaikan secara lisan, melakukan tindakan nyata. Selain itu, pilar negara yaitu kaum intelektual, kaum spiritual, budayawan, dan adat istiadat, serta TNI Polri sadar untuk menjadi manusia yang punya iman dan tanggung jawab. Mempelajari dan memahami struktur ketatanegaraan, menyusun kesadaran kolektif dan standar moral rakyat, mengawal dan menjaga implementasi struktur negara, membuat rancangan sistem negara, menyusun standar prosedural konstitusi, mewujudkan struktur ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Golongan sadar ini akan menyadari jika rumah rusak harus segera diperbaiki, mulai dari mencari arsitek untuk mendesain ulang struktur ketatanegaraan, menunjuk kontraktor, dan melakukan renovasi agar Indonesia menjadi rumah yang aman, nyaman, kokoh, dan indah. Jadi, rumah ini memang besar, tapi tidak akan bisa selamat jika diisi oleh mereka yang hanya tidur, mengeluh, atau bersandiwara. Pertanyaannya bukan lagi Indonesia rumah siapa, tapi kita termasuk golongan yang mana.